Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah dilaporkan pihak kepolisian terkait daripada tuduhan ijazah palsu Joko Widodo diharapkan atau diusulkan agar jangan ditahan di Jakarta, namun demikian dibuang saja di Pulau Nusa Kambangan agar tidak bisa keluar-keluar lagi. Dan inilah beritanya. Panik, panik, panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu, sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke? Oke. Sini Pak. Ya Pak. Stop. Tadi Pak kedatangan dari TPU-an Pak Jokowi. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lanjut, itu termasuk ada sebagai kehormatan politik atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin aja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada, ya. Tapi hakim yang meminta, Tadi pengadilan yang meminta. respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Bapak? Ya, terima kasih. Pak, yang beredar kan banyak. Langsung pamit, ya. Ada yang beredar foto ijazah Pak, itu aslinya sama ya? Foto beredar foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu apakah Wah, sama saya nggak dengan pernah melihat. yang Ya. Bapak bawa? Ya, terima kasih. Panik, panik. Ya panik lah. Mosok enggak. Hei, pembenci-pembenci yang bikin gaduh, yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky
Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, panik ya, paniklah, mosok enggak? Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Oke. Gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan mulai 14 Oktober, kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 28/19/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat di adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 2/1964 atau Undang-Undang 2/1964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Belum ada presiden yang dapat seluas ini. Bikin sendiri, ngatur sendiri, perintahkan ke Menteri Keuangan, dikatuan aturan, lalu dia senang-senang sekarang menikmati dan membangun rumah 1,2 hektar di Colomadu yang harga semeternya dulu 10 juta per meter. Sekarang katanya sudah 15 bahkan lebih dari itu. Kalau saja dilihat 5.000 meter, maka 5.000 kali 10 juta saja sudah 30 miliar duit yang dikeluarkan oleh APBN. Jadi Bapak Ibu sekalian, periksa KPK mulai dari situ. Mulai dari Solo. Ada kiriman makanan jangan dimakan ya. Memang sempat dibahas karena sebelumnya di Bidakara, di Balai Sudirman ada yang sasar ke sana ya. Tapi memang tidak mudah mengadakan acara ini. Bolak-balik di sabotase ya, di sabotase. Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampilkan. Lain kali seharusnya jis aja ya. Oke, Bang Faisal, next di jis. Karena acara ini adalah acara dengan agenda adili Jokowi.
Dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat. Setuju, bagus. Mengadili Jokowi. Rakyat tidak sendiri. Kita bisa bersama-sama. Tapi yang jelas ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan Iya. secara Teknis, kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau Iya. putusan pengadilan. Kalau ini Iya. siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Ya, Dasarnya jangan katanya mungkin, katanya bukan katanya. mungkin, Ini kan begitu. ini Tadi kan ini sampaikan resmi sudah. katanya. Gini. Gitu loh, katanya Yang jelas mungkin, gini, yang jelas katanya gini, Mas. mungkin. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, Milik ya, saya tanya. karena Dengar Pak pengacara. karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Ya, oh, ini Ini, Om Dorsi Udah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Oleh, karena ini adalah bisa membuktikan loh. temuan software. Enggak, Temuan sebentar, software Pak. mengatakan Jadi, Jangan begitu. ini kan temuan dugaannya- software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar, Suryo yang supaya lakukan, kan? pemirsa nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya Jadi, bisa baca software, Mas. dugaannya itu ntar Jadi kita berikan jangan- kesempatan Kan dulu. banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga, Diduga? atau diduga ini ada namanya Sepupunya. apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak Nah. berani sebut. Iya Jadi kan? gini, Iya Mas kan? ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya kan Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi Namanya siapa? jadi nggak Membuatnya masuk bukan- logika. Namanya siapa? Jangan Ini. sesat Membuatnya lah. bukan tahun 85. Jangan Jadi juga sesat. anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan. Saya bisa pastikan bahwa 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah, yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada, ya. S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Rismon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad, ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi, yang disebut skripsi. Izin kalau boleh. Nah, ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana, saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun, itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada